Kami kelompok Poting. Positive thinking. Pikir Positif. kerja Positif. hasil Positif. Halo, saya Alvin Hasan, Kepala Kementerian Pendidikan. Hai, saya Marlinda Lamtaruli Sihombing, saya dari SLB Anak Brilian. Hai, saya Dewi dari SLB Kartini. Hai, saya Ana dari SMP Negeri 38 Batam. Saksikan video kami. Halo, perkenalkan nama saya Insanul Mutakin dari SMA Negeri 19 Batam. Mantap. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu Ana hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ana, saya dengar kemarin sudah selesai ya proyek P5-nya? Ya, alhamdulillah sudah Bu. Proyek kita tentang konservasi air. Tentang konservasi air. Nah, Ibu di kelas berapa ya Bu? Maaf anak-anak. Itu implementasi proyek di kelas 7 Bu. Kelas 7 SMP. Alhamdulillah sudah ini ya selesai ya Ibu ya. Kita bicara sedikit ya Bu ya. Ada yang mau saya tanyakan untuk ini bahan pengalaman Ibu nanti jadi pelajaran buat saya. Ya, boleh. Ibu, momen yang paling penting itu dalam melaksanakan proyek P5 itu ada nggak yang menantang, bermakna bagi Ibu? Oke Ibu, baik. Momen yang paling penting, menantang atau bermakna bagi saya Ibu, ketika anak-anak didik saya yang masih di kelas 7 itu dapat membuat sejenis alat konservasi air. Iya. Nah, alat itu dibuat secara berkelompok, Ibu, secara sederhana. Secara sederhana, alhamdulillah. Itu momen yang berkesan ya Bu ya. Iya, sangat berkesan Ibu. Dan berhasil Kak Ibu waktu Ya, itu. alhamdulillah berhasil Bu, dan sekarang sudah dimanfaatkan di sekolah. Oh ya, apa yang melatar belakangi proyek yang Ibu lakukan itu ya Bu? Nah, yang latar belakangi proyek saya itu ketika saya melihat di sekolah saya itu banyak tanaman Ibu, tapi tidak semuanya penyiraman tanaman itu dilakukan menyeluruh oleh anak-anak didik saya. Nah, sehingga saya memiliki ide untuk membuat alat sederhana untuk menyirami tanaman-tanaman. Oh, jadi melalui proyek. Jadi terinspirasi dari tanaman tadi ya Bu ya? Benar. Terbitlah jadi proyek ya, Iya, benar. yang menghasilkan produk ya Bu ya tentunya benar. ya. Ya, alhamdulillah. Nah, pada momen itu apa yang Ibu rasakan? Mungkin ada yang Ibu rasakan pada momen anak-anak membuat proyek tadi. Nah, pada momen itu yang saya rasakan sangat bangga Bu, bangga. Terus awalnya pesimis Bu, ternyata setelah hasil dari proyek itu dibuat, alatnya jadi, saya merasa bangga. Ternyata anak kelas 7 itu bisa membuat proyek yang menurut saya ya lumayan sulit gitu Bu. Iya, tidak terbayangkan oleh Bu Ana waktu itu ya. Apakah anak-anak ini bisa dengan tantangan-tantangan yang Ibu berikan ya, dan alhamdulillah. Nah, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan sebelumnya? Mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapatkan dari ketika anak-anak membuat proyek. Nah, sebelumnya saya berpikir bahwa anak-anak saya akan kesulitan dalam melaksanakan atau merancang proyek konservasi air ini. Ternyata setelah mereka melakukan kolaborasi, bergotong royong satu sama lain, melengkapi kekurangan masing-masing, atau menonjolkan kelebihan mereka masing-masing saling mengisi, akhirnya proyek itu dapat berjalan dengan maksimal. Ya, dengan kolaborasi tadi ya Bu ya. Iya, alhamdulillah anak-anak kelas 7 ternyata bisa melaksanakan itu, dan itu dilakukan secara mandiri ya Bu ya. Ibu sebagai apa di situ ya Bu? Nah, ketika saya anak-anak hanya mengerjakan. sebagai fasilitator proyek. Namun anak-anak melakukan pembuatan atau merancang alat itu secara berkelompok. Jadi sudah dikelompokkan masing-masing anak. Iya, jadi dapat ya Bu ya momen pembelajaran berpusat pada peserta didik ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, Ibu untuk itu penerapan apa dari pemahaman Ibu itu, ada nggak langkah-langkah yang ingin Ibu sampaikan ketika Ibu sudah mendapatkan pengalaman pembelajaran dari anak-anak Ibu? Ya, langkah awal mungkin yang saya lakukan atau langkah kecil yang saya lakukan adalah saya akan memberikan penguatan kepada anak-anak didik saya bahwa jika memang satu pekerjaan itu diselesaikan secara berkolaborasi atau bergotong royong, itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, itu akan menghasilkan sesuatu yang
dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu Ibu. Ya, berarti alhamdulillah. Ini dimensi yang ini berarti dimensi bergotong royong ya kalau Iya, saya lihat ya iya. dari awal ya Bu ya. Jadi dari dimensinya yang kita ambil itu dimensi mandiri, mandiri. bergotong royong dan kreatif. Oh, dapat semuanya Iya, ini ya dapat Bu ya. Alhamdulillah ternyata pembelajaran proyek P5 yang telah Ibu lakukan sudah berhasil menurut Ibu ya, dan mungkin kedepannya apa Bu yang ingin Ibu lakukan? Ada lagi inovasi-inovasi Ada, terbaru Bu. mungkin Ada, Ibu? dari keberhasilan ini saya itu menjadi termotivasi untuk Iya. melakukan inovasi-inovasi lain. Oh iya. Tunggu saja Bu saatnya. Alhamdulillah, mungkin saya ini jadi pengalaman buat saya juga ya Bu ya, pembelajaran dari Bu Ana. Ternyata proyek yang dilakukan Ibu itu untuk anak-anak kelas 7 berhasil dan anak-anak bisa bekerja dengan sempurna ya Bu ya, yang mungkin nilai yang Ibu ingin tercapai oleh anak-anak Ibu. Nah, mungkin sekian dulu ya Bu. Terima kasih atas penjelasannya dan pembicaraan kita pada sore hari ini Ibu. Sama-sama, Bu Terima kasih Devi. Bu Ana. Semoga sukses ke depannya Bu. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Alfida Hasan. Hari ini kita bersama Bu Linda dari SLB Anak Brilian. Anak Brilian. Kita akan ngobrol dengan Bu Linda tentang praktek baik yang pernah beliau lakukan di sekolahnya. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Bu Ida. Nah, gimana Bu praktek baik yang Ibu pernah lakukan di sekolah itu apa sih Bu? Ya, baik Bu, terima kasih. Praktek baik yang pernah kami lakukan selaku kami KP bersama-sama, karena kami melihat situasi yang ada di sekolah, yaitu guru-guru, sehubungan dengan kurikulum Merdeka yang memang kami dari SLB belum ada buku siswa, Oke. buku siswa, Baik. sehingga kami harus membuat buku siswa sesuai dengan fase masing-masing. Baik. Seperti itu. Jadi Situasinya situasinya buku nggak ada ya? buku nggak ada, Buku nggak ada. Jadi guru Dan harus membuat kreatif ya? lebih kreatif. Oke Seperti Bu. itu. Kira-kira ini tantangannya apa nih dalam? Pasti ada tantangan ya, karena kan dari barang yang tidak ada harus ada nih. Apa kira-kira tantangannya? Tantangannya untuk kompetensi guru untuk membuat LKPD sebenarnya sudah paham karena akan kita sesuaikan dengan CP masing-masing. Baik. Tetapi memang kemampuan setiap guru berbeda-beda dalam pengenalan IT seperti itu, sehingga yang dihasilkan LKPD yang dihasilkan itu kurang menarik bagi siswa. Dan kami dari KP inginnya LKPD itu lebih menarik dan tidak monoton, seperti itu Bu. Kalau boleh tahu ini untuk level apa ya Bu? Untuk fase apa ya? Kalau di SLB itu kan ada SD, SMP, SMA Bu. Oke. Jadi kalau kami inginnya itu yang menggunakan IT itu ya level SMP dan SMA dari kelas Basic iya ya. iya Oke, benar-benar. baik. Kemudian dengan situasi yang seperti itu, kemudian tantangan yang mungkin ya cukup berat sih ya. Apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Aksinya apa kira-kira yang Ibu lakukan di sekolah ini? Baik Bu, yang kami lakukan, kami mengadakan semacam workshop dan kami mengundang memang satu narasumber untuk mengajarkan kepada kami semua termasuk KP, sehingga kami lebih kreatif di dalam kompetensi IT itu sendiri. Seperti Jadi itu Bu. rencananya ini, jadi kemarin itu mengadakan workshop penyusunan LKPD, berbasis IT, benar Bu, benar. Mantap ya. Iya. Hasilnya gimana? Kalau saat ini yang kami lihat dan saya rasakan secara pribadi manfaatnya sangat banyak, sehingga kami lebih tahu aplikasi yang bisa membuat langsung LKPD yang menarik. Baik. Jadi guru-guru itu hanya sudah bisa mandiri mengerjakannya. Pakai Seperti apa? Yang dilakukan pakai apa? ada itu kita pakai, kan kita punya dapat bantuan laptop Google Chrome itu. Oke. Iya, jadi kami menggunakan itu juga dan lebih gampang dan lebih menarik seperti itu. Apa salah satu aplikasi yang dipakai apa? Dari Google Chrome ada langsung Bu, menggunakan pembuatan LKPD. Itu kan dari guru nih. Kalau hasil dari anak sendiri gimana? Anak-anak juga lebih bisa
sudah lebih paham ya menggunakan laptop yang Google Chrome itu gitu. Jadi Jadi maksud saya gini, terkait dengan hasil pelatihan itu tadi, gimana proses pembelajaran dengan anak-anak? Hasilnya gimana? Anak-anak senang nggak dengan LKPD yang untuk sudah anak-anak SMP dan SMA mereka sangat antusias pada saat pembelajaran itu. Oke lah, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bu Ida. Oke, demikian ngobrol kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.